Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, teman sekeyakinan atau sekepercayaan di dalam percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah yang punya nama Yesus Kristus. Kembali saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk belajar kebenaran tentang Alkitab yang merupakan firman Allah. Saat ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk mempelajari kata Esa. Kata Esa yang pertama adalah di Ulangan 6 ayat yang 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi, tapi sebelum kita belajar tentang Esa, masuk dalam kata Esa, kita harus perlu mengetahui apa itu Tuhan, apa itu Allah. Ya. Tuhan artinya Sang Pencipta langit dan bumi dan seisinya. Allah artinya sesembahan agung yang harus kita muliakan. Esa menurut Alkitab artinya satu. Jadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan itu yang Maha Pencipta yang kita sembah, harus kita sembah itu Allah yang satu. Siapa? Tuhan. Ya. Tuhan. Terus kata Esa itu berapa? Kalau saya sih, menurut Alkitab, bukan menurut saya pribadi. Lagian saya juga tidak mengikuti atau tidak ikut doktrin dari suatu aliran manapun, kepercayaan manapun. Saya hanya cuma percaya Alkitab yang merupakan firman Allah. Lebih lanjut kita mau belajar apa itu kata Esa. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk ke perjanjian baru. Kalau sebagian orang mengartikan Esa itu bukan satu, ya, ada yang tiga dalam satu kesatuan, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat orang, ya. Tetapi saya mau belajar dari firman Allah saja, karena firman Allah ini adalah satu-satunya kitab suci yang ditulis hamba-hamba Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, Roh Yesus sendiri. Kita mau belajar di kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya, sekali lagi. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi menurut ayat ini, dan yang saya percaya tentunya, Allah yang satu itu berarti Allah itu satu, tidak pernah membeda-bedakan orang dari suku apa, bangsa apa. Maksudnya begini ayat ini, Allah yang satu itu
untuk semua orang. Yang pertama, Allah yang satu, tidak beda-bedakan dari bangsa mana, suku mana, atau suku bangsa mana. Tetapi Allah yang satu itu juga Tuhan dari semua orang, ya, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Allah untuk semua orang, Allah yang kaya, Allah yang tidak membedakan ras, suku dan sebagainya, itu adalah yang satu. Tapi kalau Allah itu tidak satu, tentu setiap orang bisa membeda-bedakan. Wah, kamu dari bangsa A, kamu dari bangsa B, mesti milih Allah sendiri-sendiri gitu. Karena Allah yang satu tidak membedakan suku bangsa atau orang manapun, tapi tertuju kepada Allah yang satu itu, maksudnya begitu. Tuhan dari semua orang. Jadi yang satu itu adalah Allahnya semua orang, ya. Jadi yang pertama, kata Esa adalah artinya satu, ya, artinya satu. Ada banyak penafsiran yang macam-macam, yaitu silahkan aja setiap orang mau menafsirkan. Tapi kalau bagi saya menurut kitab suci, ya, satu-satunya Alkitab yang kita bawa ini, yang adalah ditulis para hambanya, diilhami dari Roh Kudus yang merupakan Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kristus. Tidak lain tak bukan adalah Roh Yesus, ya. Yang kedua masih Roma 10 ayat 13. Kalau tadi ayat 12, selanjutnya ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini perjanjian, kalau ini tadi perjanjian baru, saya akan bacakan di perjanjian lama. Tuhan yang satu itu adalah Tuhan yang punya nama, ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Allah itu atau Tuhan itu satu untuk semua orang, tidak beda-bedakan siapapun, menjawab doanya setiap orang, bisa jawab doa semua orang dimanapun. Karena Allah yang satu itu tidak pernah memandang muka, gitu. Tapi apakah Allah yang satu itu berkenan kepada setiap orang apa enggak? Tapi Tuhan itu berkenan kepada orang yang percaya kepada Dia. Terus Allah yang satu itu adalah Allah yang punya nama. Jadi Allah Esa itu Allah yang satu artinya, ya. Kedua, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Jadi Tuhan yang satu atau satu-satunya itu dan punya nama satu-satunya. Di perjanjian lama sudah dikatakan, Zakaria 14 ayat 9. Kata firman Tuhan begini, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Jadi seluruh bumi ini yang memimpin atau berkuasa adalah Tuhan, ya. Jadi Tuhan adalah satu-satunya atau satu dan namanya satu-satunya. Siapakah nama Tuhan? Kisah para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau tadi Allah yang satu, ya, punya nama, lah inilah nama Tuhan dan Allah kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kenapa yang Tuhan di perjanjian lama itu hurufnya besar,
Sedangkan di perjanjian baru di Kisah Rasul ini Tuhannya yang besar pakai yang pertama awalan kata pakai huruf besar kemudian huruf kecil ya. Tuhan yang sedang berkarya ya di bumi memakai nama Yesus Kristus ya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau ingin selamat harusnya percaya kepada Allah yang satu, Tuhan yang satu, punya nama Yesus Kristus ya. Engkau dan seisi rumahmu. Ya siapapun juga kalau percaya Tuhan dan Allah kita Yesus Kristus pasti selamat ya. Jadi kata Esa menurut Alkitab, bukan menurut tafsiran siapapun juga, adalah Allah yang satu atau satu-satunya. Kalau saya pernah membaca di kitab berbahasa Jawa, Alkitab berbahasa Jawa atau Jawa Suriname atau bahasa Jawa, ayat ini berkata, Gusti kang tan ono liyane ya. Esa itu Gusti Allah kang tan ono liyane. Jadi hanya dia gitu loh, masih satu ya, bukan tiga dalam satu dan sebagainya. Itu tafsiran banyak orang. Kalau saya percaya ini saja, Tuhan satu, Esa itu satu, satu-satunya, punya nama Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya, tidak ada nama lain. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Jadi nama Yesus Kristus itu adalah nama satu-satunya nama Allah ya. Allah itu yang satu, punya nama ya cuman Yesus Kristus saja, bukan punya nama macam-macam ya. Berarti kata Esa sesungguhnya adalah Allah Esa itu Allah yang satu dan satu-satunya, punya nama satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Allahnya satu-satunya, namanya satu-satunya, Yesus Kristus ya. Sebab di bawah kolong langit ini, berarti di bawah kolong langit semua di seluruh dunia bumi ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi yang memberi keselamatan adalah Allah yang satu, punya nama satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Amin.